Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin banyak mematuhi apa yang diperintahkan Allah dan semakin banyak pula menjauhi apa yang dilarangnya. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sembari salawat dan salam buat Rasulullah dan keluarganya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai orang-orang yang beriman, kita dituntut Allah agar mematuhi apa yang Dia perintahkan serta menjauhi apa yang dilarangnya dalam semua aspek kehidupan kita. Tidak hanya aspek-aspek ibadah, tetapi juga aspek-aspek muamalah atau hubungan kita dengan orang lain harus diselaraskan dengan ajaran Islam. Salah satu hal yang selama ini luput dalam pemahaman kebanyakan orang Islam adalah masalah pembagian warisan. Kita tahu ayat tentang warisan adalah ayat yang paling rinci dijelaskan di dalam Al-Quran. Sementara ayat-ayat yang lain lebih banyak dijelaskan secara umum, termasuk sholat, tetapi khusus pembagian warisan betul-betul rinci. Allah menyebut kalimat-kalimat setengah, Allah menyebut 2/3, Allah menyebut 1/6, Allah menyebut ar-rubu' 1/4, Allah menyebut as-sumun 1/8. Ketika ini dijelaskan secara rinci, ini mengindikasikan tidak ada pemahaman yang berbeda. Begitu juga lidzakari mithlu hadzil unsayain di surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah memberikan pesan kepada kamu bahwa bagian warisan laki-laki 2 kali lebih besar dari perempuan. Ini aturan Allah yang tidak boleh ditawar-tawar manusia. Begitu juga bagi orang sebagai penengah atau mediator atau yang menyelesaikan pembagian waris, wajib hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Sangat tegas ancaman Allah terhadap orang yang menyelesaikan waris tidak sesuai dengan syariat agama. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun.
Orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, orang itu kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, orang itu fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, orang itu adalah zalim. Zalim artinya dianggap mengambil yang bukan haknya. Karena itulah tidak ada alternatif lain. Tidak boleh dengan kesepakatan. Sama halnya juga ketika seseorang menikah, wajib hukumnya sesuai dengan syariat agama. Tidak boleh ada kesepakatan-kesepakatan. Bagaimana kalau menikahkannya pamannya saja, padahal ayahnya masih ada, maka nikahnya batal alias tidak sah. Begitu juga kalau mereka cuma berdua menikah tanpa ada ijab dan qabul, maka nikahnya tidak sah. Begitu juga ketika nikah tanpa izin walinya, tiba-tiba dinikahkan oleh ustaz entah di mana-mana. Jelas hadis mengatakan ayyuma mar'atun nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Langsung dengan tegas Rasulullah menyebutkan itu. Begitu juga dalam perkara warisan. Ketika warisan dari orang tua kita dulu tidak kita selesaikan secara agama, yakinlah harta yang berpindah itu haram dimakan, haram dimiliki, haram diperjualbelikan. Itu bukan harta kita menurut syariat agama. Harta itu menjadi tidak sah untuk kita miliki. Ketika harta itu tidak menjadi sah, itu dianggap tidak menjadi hak milik kita menurut ketentuan syariat agama. Karena itulah mempelajari ilmu waris itu memang fardu kifayah, tetapi penerapannya itu adalah fardu ain. Ketika ada orang yang meninggal dan ia memiliki ahli waris dan juga punya harta warisan, wajib diselesaikan menurut ketentuan agama. Karena itulah wajib kifayah hukumnya. Ada seseorang yang ahli di sebuah tempat untuk menyelesaikan supaya dia dijadikan tempat bertanya. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah orang-orang yang berilmu kalau kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di surah An-Nisa ayat berikutnya ke-12. Di situ Allah menjelaskan juga pembagian warisan untuk suami istri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu para suami mendapat setengah jika para istrimu yang meninggal itu tidak punya anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau istrimu yang meninggal itu punya anak, kamu suami mendapat seperempat. Begitu juga walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bagi kamu para istri mendapatkan seperempat jika suamimu yang meninggal itu tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumun. Jika para suamimu yang meninggal itu punya anak, maka kamu para istri mendapat 1/8. Kenyataannya apa yang kita lihat di masyarakat, ketika ada seorang suami, ternyata seluruh harta warisan dikuasai oleh istri, padahal bagiannya tidak lebih dari 1/8. Ini istri-istri akan diazab Allah kelak di neraka. Ia telah memakan yang bukan haknya. Bisa saja hak itu hak orang tua dari suami atau hak mertuanya, bisa juga hak dari anak-anaknya. Karena itulah tidak ada tawar-menawar terhadap ini. Begitu selesai persoalan, paling lama 3 hari, persoalan kewarisan harus diselesaikan supaya agar seseorang tidak mengambil dan memakan yang bukan haknya.
Orang-orang yang tidak mau seperti ini Allah mengancam. Wa may ya'sillah di surah An-Nisa ayat ke-14. Wa may ya'sillah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, wa rasulah, durhaka kepada rasulnya, wa yata'adda hududah, melanggar aturan Allah dan aturan rasulnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, orang-orang itu akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Gara-gara persoalan warisan tidak diselesaikan secara agama, maka otomatis akan kekal di dalam neraka walaupun orangnya ahli ibadah, walaupun sudah mengeluarkan zakat, walaupun rajin berinfak. Hanya gara-gara persoalan itu kekal di neraka seolah-olah meninggal dalam keadaan kafir. Siapa yang mengatakan ini? Langsung Allah di surah An-Nisa ayat 14. Karena itulah mengkaji hukum waris ini perlu kita galakkan agar muncul kesadaran umat Islam akan menyelesaikan persoalan warisan menurut ketentuan agama, dan kita juga harus mengkajinya. Mudah-mudahan ada orang yang berilmu yang bisa dijadikan tempat bertanya untuk menyelesaikannya agar masyarakat terbebas dari azab neraka. Semoga khutbah ini bisa menggugah kita bersama untuk selalu mendalami ketentuan agama. Fa'taduru ya ulil absar la'allakum turhamun.